Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda sederhana dengan metode manual. Sebelumnya harus kita ketahui apa itu regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi linear sederhana, di mana analisis regresi linear berganda digunakan ketika variabel dependen X berjumlah lebih dari 1 dan variabel independen Y hanya 1. Adapun bentuk umum dari model regresi berganda adalah sebagai berikut dengan rumus Y sama dengan B0 tambah B1X1 tambah B2X2 tambah BKXK tambah E. Dengan keterangan yaitu B0 sebagai konstanta intercept, B0, B1, B2 dan seterusnya sebagai koefisien regresi, Y sebagai variabel dependen, X variabel independen, dan E yang berarti error. Adapun nilai B0, B1, B2 dapat ditentukan dengan rumusnya seperti berikut, seperti yang kita lihat pada video ini. Sedangkan rumus koefisien determinasi pada regresi linear berganda adalah sebagai berikut, di mana R kuadrat sama dengan B1 kali sigma X1Y tambah B2 sigma X2Y per sigma Y kuadrat, sehingga rumus koefisien korelasi adalah R sama dengan akar R kuadrat. Berikut ini juga terdapat rumus di mana sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1 kuadrat yang kurang sigma X1 kuadrat per N. Adapun sigma X2 kuadrat sama dengan sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 kuadrat per N. Sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat per N. Begitu juga untuk rumus yang setelahnya, yaitu sigma X1Y sama dengan sigma X1Y dikurang sigma X1 kali sigma Y per N. Sigma X2Y sama dengan sigma X2Y dikurang sigma X2 kali sigma Y per N. Untuk sigma X1 kali X2 sama dengan sigma X1 kali X2 kurang sigma X1 kali sigma X2 per N. Adapun uji statistik pada koefisien regresi menggunakan uji P, di mana merupakan materi regresi linear sederhana. Menggunakan T hitung adalah dengan rumus T hitung sama dengan B per SB, di mana B merupakan koefisien regresi dan SB merupakan standar error dari koefisien regresi. Di mana B merupakan koefisien regresi dan SB merupakan standar error dari koefisien regresi dengan rumusnya sebagai berikut, SB sama dengan SY per akar sigma X kuadrat, di mana SY merupakan simpangan baku dari penaksir nilai Y dengan rumus SY sama dengan akar sigma Y kurang Y bar kuadrat per N kurang 2. Dan jika nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka rumus uji statistik sebagai berikut, T hitung sama dengan R akar N kurang 2 per 1 kurang R kuadrat. Uji signifikansi menggunakan uji F atau distribusi F dengan rumus F hitung sama dengan R kuadrat per T per 1 kurang R kuadrat per X kurang K kurang 1, di mana keterangannya yaitu K yang berarti jumlah variabel independen. Adapun keputusan hipotesis didapat dari membandingkan antara F hitung dengan F tabel. Nilai F tabel berdasarkan tabel F dengan derajat kebebasan penyebut DK1 sama dengan N kurang K dan derajat kebebasan pembilang DK2 sama dengan N kurang K kurang 1. Contoh regresi linear sederhana. Nah, di sini saya ingin memberikan satu contoh terkait regresi linear berganda sederhana. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL mahasiswa. Sebanyak 5 mahasiswa diambil secara acak dan tingkat signifikansi adalah 5%. Nah, seperti tabel pada berikut.
bisa kita lihat dari contoh sebelumnya. Ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, dan tabel 5 yang memuat mengenai IPK, umur, dan skor TOEFL. Adapun jawabannya terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, kita harus tentukan dulu variabel X-nya serta variabel Y-nya, di mana variabel X1 merupakan IPK, variabel X2 adalah umur, dan variabel Y adalah skor TOEFL. Dengan keterangan H0 yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL, sedangkan H1 berarti adanya hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Lalu langkah kedua adalah menentukan nilai B0, B1, dan B2 seperti berikut. Dan dengan jumlahnya dapat kita lihat juga pada tabel berikut. Ada X1, X2, Y, X2 kuadrat, X1 kuadrat, Y kuadrat, X1 kali Y1, dan sebagainya. Menentukan nilai koefisien dari B0, B1, dan B2. Nah, di sini dari rumus nilai koefisien B0, B1, B2 kita masukkan angka-angka yang sudah kita masukkan pada tabel sebelumnya, sehingga didapatlah hasilnya yaitu B1 yaitu 87,6, B2 14,6, dan B0 sama dengan min 46,4. Yang langkah ketiga adalah membuat model regresi berganda dengan rumus Y sama dengan B0 tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 ditambah E. Lalu kita masukkan rumusnya, Y sama dengan min 46,4 tambah 87,6 kali X1 karena X1 nya belum diketahui juga, ditambah 14,6 kali X2 tambah E. Langkah keempat, lakukan interpretasi nilai B0, B1, dan B2 sama dengan regresi linear yang sederhana. Lalu langkah kelima adalah menentukan nilai koefisien determinasi berganda atau R2-nya. Kita masukkanlah rumus R2-nya sama dengan B1 kali sigma X1Y tambah B2 kali sigma X2Y per sigma Y kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angka yang sudah kita buat hingga didapat hasilnya yaitu 0,98. Nah, dari hasil tersebut membuktikan bahwa sekitar 98% variabel dependen X yaitu IPK dan umur dapat menjelaskan variasi pada nilai skor TOEFL. Dengan kata lain, variabel IPK dan umur mempunyai pengaruh sebesar 98% dengan nilai TOEFL. Jadi, nilai korelasi berganda atau R-nya sama dengan akar 0,98 yang kita bulatkan jadi 0,99. Lalu langkah ke-6 adalah uji signifikansi dengan menggunakan rumus F hitung hingga didapat hasilnya 44,45. Lalu F tabelnya bagi DK1 sama dengan N kurang K sama dengan 5 kurang 2 sama dengan 3. Sedangkan DK2 nya sama dengan N kurang K kurang 1. Kita masukkan angkanya sama dengan 5 kurang 2 kurang 1 sama dengan 2. Dan nilai F tabelnya 19,16. Jadi kesimpulannya, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka keputusan uji hipotesisnya adalah menolak H0. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan apakah ada hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Nah, tadi bisa kita simpulkan bahwa antara IPK, umur, dan skor TOEFL itu terdapat tidak ada hubungan gitu, karena H0 kan berarti H0 itu tidak ada hubungan antara IPK, umur, dan skor TOEFL.